arbitrase independen dan yang tertua di Indonesia yang didirikan pada 30 November 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. BANI didirikan untuk menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan negeri yang sering dianggap terlalu formal, memakan waktu lama, dan terbuka untuk umum. Fokus utamanya adalah menangani sengketa perdata yang bersifat komersial atau bisnis. Selanjutnya ada dasar hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Operasional BANI berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan UU ini, jika para pihak telah sepakat menggunakan klausul arbitrase BANI, maka pengadilan negeri secara hukum tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut atau atas kompetensi absolut. Selanjutnya, tugas dan fungsi utama dari BANI. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa, menyelesaikan sengketa perdata atau komersil yang timbul dari kontrak perdagangan, industri, dan keuangan. Yang kedua, pemberian pendapat hukum atau binding opinion. BANI dapat memberikan pendapat yang mengikat atas tafsiran pasal-pasal yang kurang jelas dalam sebuah kontrak tanpa harus ada sengketa yang terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan materi tentang struktur, organisasi, dan arbiter pada BANI. Struktur organisasi pada arbiter. BANI memiliki dewan pengurus yang terdiri dari pakar hukum dan praktisi bisnis senior. Selanjutnya ada daftar arbiter. BANI memiliki daftar arbiter atau hakim arbitrase yang terdiri dari ahli hukum, mantan hakim, hingga profesional teknis seperti insinyur, akuntan, dan lain-lain. Berikutnya arbiter asing. Meskipun merupakan lembaga domestik, BANI memiliki daftar arbiter internasional yang dapat dipilih oleh para pihak apabila sengketa melibatkan unsur asing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan keunggulan BANI. Yang pertama ada kerahasiaan. Berbeda dengan pengadilan umum yang terbuka untuk publik, sidang di BANI sangat tertutup. Hal ini menjaga reputasi bisnis dan menjaga reputasi pihak yang bersengketa. Selanjutnya, ada keahlian khusus. Para pihak bisa memilih arbiter yang benar-benar memahami industri mereka. Misalnya, sengketa konstruksi diputus oleh orang yang paham teknik dan hukum konstruksi. Di sini saya akan melanjutkan tentang karakteristik dan keunggulan BANI. Ada durasi terukur, yaitu berdasarkan peraturan BANI, pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak majelis arbitrase terbentuk, dan kurung kecuali ada perpanjangan yang disepakati. Lalu ada biaya administrasi, yakni menggunakan skema persentase dari tuntutan atau claim value, yang seringkali lebih terukur untuk sengketa berskala menengah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarat Masura. Di sini saya ingin melanjutkan dari teman saya, yaitu eksekusi putusan. Agar putusan BANI bisa dipaksa pelaksanaannya, eksekusi putusan tersebut harus didaftarkan ke panitia pengadilan negeri dalam waktu 30 hari. Setelah putusan diucapkan, jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang menang mengajukan permohonan eksekutor kepada Ketua Pengadilan Negeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait SIC atau dikenal sebagai Singapore International Arbitration Centre, adalah lembaga arbitrase internasional nirlaba yang berkedudukan di Singapura. Sejak didirikan pada tahun 1991, SIC telah berkembang menjadi salah satu lembaga arbitrase paling termuka dan paling digunakan di dunia, terutama untuk sengketa di kawasan Asia Pasifik. Baik, selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang prosedur CIC. CIC dikenal inovatif dalam menciptakan prosedur yang mempercepat penyelesaian kasus, yaitu yang pertama ada expedited procedure, yaitu prosedur cepat, memungkinkan sengketa dengan nilai tertentu saat ini di bawah SGD 10 juta diselesaikan dalam waktu 6 bulan oleh arbiter tunggal. Yang kedua ada emergency arbitrator atau arbitrase darurat, menyediakan mekanisme untuk mendapatkan perintah perlindungan aset atau status QO secara mendesak dalam hitungan hari sebelum majelis arbitrase resmi terbentuk. Yang terakhir yaitu conciliation and joinder, yaitu memungkinkan penggabungan beberapa kontrak yang saling terkait ke dalam satu proses arbitrase sehingga lebih efisien dan menghindari putusan yang bertolak belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. SIAP terdiri dari dua badan utama yang memastikan integritas proses. Yang pertama, SIAP Fund of Arbitration terdiri dari pakar arbitration terkemukakan dari seluruh dunia. Tugasnya menunjuk arbiter, memutuskan keberatan terhadap arbiter, dan melakukan peninjauan teknis terhadap draft putusan award. Sekretariat badan administratif yang dipimpin oleh panitia atau registrar untuk mengelola administrasi kasus sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan singkat antara SIEK dan BANI. Jika sengketa bersifat domestik atau antar perusahaan Indonesia dengan nilai moderat, BANI biasanya lebih efisien secara biaya, namun untuk kontrak bernilai besar, melibatkan pihak asing atau membutuhkan prosedur darurat yang canggih. SIEK seringkali menjadi standar emas.